Gimana ya caranya supaya anak bisa cinta buku? Nah, ini pertanyaan ini sering saya dapatkan dari teman-teman. Mungkin karena saya juga sering posting Altan, putra saya yang sekarang umurnya 6,5 tahun, itu kemana-mana bawa buku. Mau makan sambil baca buku. Bahkan tidurnya di samping buku gitu. Ya mungkin karena melihat postingan saya yang seperti itu, jadi teman-teman ingin putranya atau putrinya juga mencintai buku. Sebelum saya cerita tips yang bisa teman-teman praktekkan di rumah, saya mau mengingatkan dulu tentang hakikat sebuah ilmu. Nah, hakikat sebuah ilmu itu, jadi kita bukan membahasnya secara spesifik ada di dalam buku. Jadi kita melihat gambaran besarnya ilmu, bahwa ilmu itu bisa datang dari mana saja, bahwa ilmu itu bisa datang dari buku, bisa datang dari seseorang, bisa datang dari peristiwa, bisa datang dari apa saja yang ada di sekitar kita, termasuk di sekitar anak-anak. Nah, sebelum memberikan media, apakah itu buku, gadget, atau apapun, sebetulnya yang lebih dahulu harus kita persiapkan adalah definisi dari ilmu itu sendiri. Bagaimana kita mau mengenalkan ilmu itu kepada anak. Kalau saya punya keyakinan begini, ketika kita ingin anak kita menjadi sesuatu, menjadi sosok yang baik, menjadi sosok yang solih, menjadi sosok yang berintegritas tinggi, saya harus menjadi sosok yang seperti itu dulu. Nah gitu. Jadi yang saya tanamkan adalah begitu. Ketika saya ingin anak saya mencintai ilmu, mencintai majelis ilmu, mencintai para pemilik ilmu, maka saya terlebih dahulu harus mencintai terlebih dahulu. Jadi dalam kondisi saya bahkan sebelum menikah saya sudah mengoleksi banyak buku anak. Ketika saya sudah menikah, saya mengikuti banyak sekali majelis ilmu. Bahkan ketika saya hamil sampai melahirkan Altan, dalam kondisi Altan masih balita, masih menyusui, saya menghadirkan Altan dalam majelis ilmu bersama saya. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, kalau yang namanya ibu-ibu terus bawa bayi ke majelis ilmu itu gimana repotnya kan, teman-teman bisa membayangkan. Nah, saya karena niat utama saya adalah mengenalkan anak dengan majelis ilmu, yang dengan itu saya berharap barokahnya itu bisa didapatkan oleh anak melalui upaya tersebut. Jadi fokus saya adalah pada anaknya. Karena kadang gini, kita misalkan datang ke majelis terus karena anak rewel terus kita jadi marah gitu sama anak. Padahal ya kita bawa anak kan memang itu kewajiban kita gitu. Sementara majelis ilmu itu adalah tambahan. Jadi supaya anak saya nyaman dan supaya jamaah juga nyaman dan supaya barokah majelis ilmu itu tetap saya dapatkan, akhirnya saya memilih untuk duduk itu paling belakang, paling dekat sama pintu keluar. Jadi kalau anak butuh sesuatu, saya nggak mengganggu jamaah. Sementara kan kalau kajian kan biasanya pakai loudspeaker ya, jadi kita masih bisa menyimak kok dari bangku ataupun barisan paling belakang. Nah, dalam majelis ilmu itu saya bawakan mainan, saya bawakan buku, saya bawakan banyak sekali amunisi supaya anak itu nggak rewel, tapi tetap bisa mendengarkan ceramah ataupun kajian yang disampaikan oleh guru di dalam majelis tersebut. Jadi, meskipun anak di usia bayi, usia balita itu belum ngerti apa-apa, tapi kan pasti ada yang dia dengar gitu. Dan ada yang masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Dan itulah yang saya dawamkan selama bertahun-tahun sampai saat ini. Sampai saat ini usia Altan 6,5 tahun, dan sampai saat ini pula saya masih mengajak Altan pada beberapa kajian atau beberapa majelis ilmu yang saya ikuti atau yang bahkan saya yang menjadi pengajarnya. Nah, dari situlah Altan menyaksikan gitu bagaimana aktivitas ibunya. Altan melihat majelis ilmu itu seperti apa gitu. Dan Altan juga melihat kegigihan saya dalam menghafalkan Al-Quran, dalam menulis ulang beberapa bait matan, menulis ulang beberapa inti dari materi yang disampaikan dalam majelis ilmu. Altan juga melihat saya sering membaca, memegang buku, dan banyak aktivitas yang lain. Maka atas izin Allah, ketika saya kenalkan dengan buku, itu dia tidak asing, karena memang kesehariannya dari bayi dia udah sering melihat itu gitu. Jadi kalau teman-teman melihat kok Altan di usia ini udah pinter baca gitu, Altan bahkan sudah bisa membaca atas izin Allah di usia 3 tahun.
Jadi karena akrabnya dengan majelis ilmu, karena akrabnya dengan buku, akrabnya dengan aktivitas membaca dan menulis, jadi dia nggak kaget ketika saya sodorkan pena atau saya sodorkan spidol atau alat tulis yang lain. Dan bahkan ketika saya sodorkan buku, dia sendiri yang minta, dia sendiri yang nanya gitu, ini bacanya apa. Dan dari situlah saya ajarkan dia membaca, dan alhamdulillah sampai saat ini Altan tuh bisa dalam sehari itu menghabiskan lebih dari 5 buku. Ada yang memang dia baca secara perlahan satu-satu dibaca gitu. Ada yang dia cuma membolak-balik membolak-balik halamannya. Tapi satu buku itu bisa dibaca berkali-kali. Jadi dia sampai hafal di buku ini ada cerita tentang apa, di buku ini ada kisah tentang apa dan sebagainya. Jadi begitu. Kalau teman-teman bertanya, Ustazah gitu, saya sudah belikan buku tapi kok anak gak mau baca. Nah itu, karena teman-teman mungkin lebih berfokus pada medianya, bukan berfokus pada prosesnya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasanya kita gak bisa ya meminta anak melakukan sesuatu tapi kita sendiri tidak melakukannya. Jadi membaca buku itu sebetulnya adalah proses kesekian. Sementara ada proses-proses awal, namanya persiapan, proses-proses persiapan yang bisa teman-teman lakukan untuk mengondisikan supaya anak tidak kaget ketika kita sodorkan buku gitu. Dan proses itulah yang harus kita bangun selama bertahun-tahun. Kita juga yang membangun mindset kalau buku itu hanyalah sarana. Buku adalah sarana, tapi goal utamanya adalah bagaimana supaya anak mencintai ilmu. Kalau anak bukan tipe yang duduk diam seperti Altan ya, kalau Altan kan membaca dia bisa berjam-jam gitu baca buku tanpa bergerak, maksudnya nggak kemana-mana dan tidak terdistraksi oleh sesuatu di sekitarnya gitu. Tapi ada anak yang dia nggak bisa duduk diam, dia biasanya kalau belajar tuh sambil lompat-lompat dan sebagainya. Ya nggak apa-apa gitu. Yang kita khawatirkan adalah ketika dia tidak tertarik dengan ilmu. Nah itu yang kita khawatirkan. Mau dia cara belajarnya dengan mendengarkan, mau dia cara belajarnya dengan melakukan, membuat sesuatu, mencoba sesuatu, itu tidak masalah. Tidak harus satu anak sama dengan anak yang lain. Yang penting adalah anak itu punya rasa ingin tahu yang besar. Anak itu punya keinginan untuk menuntut ilmu yang tinggi. Anak punya keinginan untuk menjadikan dirinya lebih baik dari hari yang sebelumnya. Anak punya keinginan untuk mengembangkan potensi dan sebagainya gitu. Jadi tidak harus sama caranya, dan sekali lagi buku itu hanyalah sarana. Gitu ya, ini insya Allah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas. Yang dengan ketidakpuasan itu teman-teman bisa bertanya lebih banyak dan kita bisa berdiskusi lebih banyak insya Allah. Barakallahu fiik.